Assalamualaikum. Halo semuanya. Di sini Kakak dan teman-teman Kakak akan menjelaskan materi keempat dari mata kuliah Kapita Selekta. Sebelum kita lanjut membahas materi keempat Kapita Selekta ini, yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakak yang akan membahas indikator-indikator pada materi ini. Perkenalkan, kami kelompok 4 mata kuliah Kapita Selekta dari jurusan Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kelompok 4 itu ada Kak Bayu Aji Setiawan, ada Kak Amelia Putri Lestari, ada Kak Delia Ramadhani, dan juga ada Kak Muhammad Sidni Hilma. Yuk sekarang kita simak pembahasan dari kakak-kakak kelompok 4 ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidnil Masmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator yang berisi tentang mengidentifikasi nilai-nilai besaran yang benar berdasarkan interpretasi terhadap grafik tersebut. Nah, dari indikator tersebut kita dapat mengetahui materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai suhu dan kalor. Di mana pada suhu dan kalor pada indikator ini lebih terfokus kepada bagian yang kalor dan perubahan zat. Nah, di kalor pada subkalor tersebut terdapat beberapa bagian lagi, yaitu mengenai perpindahan kalor dan transfer energi. Nah, pada indikator ini lebih memfokuskan kepada perpindahan kalor yang konduksi, konveksi, radiasi, dan transfer energi yang kalor jenis dan kapasitansi kalor. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu suhu dan apa itu kalor? Nah, suhu adalah ukuran yang menjelaskan mengenai jumlah energi panas dalam suatu benda. Jadi suhu itu adalah uh, ukuran yang menyatakan jumlah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Nah, ketika benda bersuhu tinggi, berarti benda itu memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kalor itu lebih ke perpindahan energi, yaitu lebih ke perpindahan panasnya. Nah, perbedaannya di situ bahwa suhu itu menyatakan jumlah energi yang tersimpan, sedangkan kalor itu menyatakan mengenai perpindahan energi yang terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah, uh, atau perpindahan dari benda yang panas kepada benda yang dingin. Nah, itulah kalor. Nah, kemudian ada perubahan bentuk zat. Perubahan bentuk zat itu dikenal juga dengan nama fasa. Fasa di sini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan tertentu dari bahan seperti padat, cair, dan gas. Contohnya, semisal ada air dapat eksis atau dapat terbentuk dalam bentuk es, juga dalam bentuk cair, dalam bentuk air, dan dalam bentuk uap atau dalam bentuk gas, bentuknya yaitu uap. Dari transisi dari satu fasa ke fasa yang lain dinamakan perubahan fasa. Untuk tekanan tertentu, perubahan fasa terjadi pada suhu tertentu. Umumnya disertai absorpsi atau emisi panas dan perubahan volume atau densitas. Contoh, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu peluburan es ketika diberikan panas. Kita bisa melihat ketika es mencair, suhu es tersebut adalah 0 derajat, dan di sekitar es dan di sekeliling es suhunya sama 0 derajat. Airnya pun yang di sekitar es itu bersuhu 0 derajat, karena pada proses tersebut es tidak mengalami perubahan suhu, dari tetap berada di 0 derajat sampai es tersebut mencair seluruhnya. Setelah mencair seluruhnya, barulah es tersebut mengalami perubahan suhu dari 0 derajat ke kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, pada
fasa atau perubahan zat itu ada 5 fasa. Fasa pertama yaitu perubahan suhu es dari 0 minus bisa minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di samping penjelasan. Nah, kenapa terjadi perubahan? Nah, terjadi perubahan itu karena pengaruh dari kalor yang diberikan kepada es tersebut. Kemudian ada fase 2, yaitu perubahan wujud dari es 0 derajat Celcius menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Pada fase pertama kita menggunakan, kalau kita untuk menghitung kalor, kita menggunakan rumus Q1 sama dengan massa es dikali kalor jenis es dikalikan perubahan suhu pada es. Kemudian pada fase 2 kita menggunakan rumus massa es dikalikan kalor lebur es. Kemudian fase 3 juga sama dengan fase 1, namun yang di sini kalor jenis yang digunakan yaitu kalor jenis air, bukan kalor jenis es. Nah, selanjutnya pada fase 4 pun sama dengan fase 2, namun perbedaannya itu hanya kalau pada es itu menggunakan kalor lebur, kalau pada fase 4 itu menggunakan kalor uap. Kalor air menjadi uap. Nah, di situ perbedaannya. Dan fase 4 pun sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus massa uap dikali kalor jenis uap dan perubahan suhu pada uap tersebut. Nah, perpindahan kalor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium. Jadi panas itu bergerak dari medium yang mediumnya tersebut tetap diam. Contohnya ketika kita membakar besi, maka tangan kita akan merasa panas. Nah, itulah ada konduksi. Kemudian ada konveksi. Kalau konveksi kita bisa melihat ketika kita sedang masak air. Nah, ketika pada masak air akan bergerak. Nah, di situ terjadilah konveksi, di mana terjadi perpindahan panas seiring dengan perpindahan zat atau zat perantara atau mediumnya. Kemudian radiasi. Kalau radiasi ini penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Jadi tanpa ada mediumnya. Kita bisa melihat radiasi ketika kita sedang melaksanakan api unggun. Ketika kita di sekeliling api, kita akan merasakan panas. Hal itu kita juga pada hal itu kita merasakan sebuah fenomena radiasi, yaitu perpindahan kalor panas tanpa melalui medium. Nah, di sini saya akan ada contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu bisa dilihat pada grafik di samping. Nah, contoh soalnya adalah alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas. Grafik perubahan suhu terhadap kalor diberikan pada gambar di samping. Kalor yang dibutuhkan alkohol dari keadaan suhu 0 derajat Celcius sampai mencapai suhu 78 derajat Celcius dan seluruhnya telah berubah wujud adalah. Jadi di soal ini menanyakan berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu alkohol dari 0 derajat Celcius menjadi 78 Celcius dan mengubah alkohol dari cair menjadi gas semuanya. Nah, berapa jumlah kalor yang dikeluarkan untuk mengubah tersebut? Ayo. Nah, dari soal ini kita dapat menjawab dari soal tersebut kita dapat mengetahui penjelasan mengenai perubahan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Kemudian mengalami penguapan. Oleh karena itu, untuk mencari kalor yang digunakan, kita menggunakan 2 rumus. Apa tahu
alkohol tersebut mengalami dua fase, yaitu seperti yang penjelasan yang tadi mengenai fase-fase. Alkohol tersebut mengalami fase 3 dan fase 4, yaitu perubahan suhu dari 0 derajat Celcius dan perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Nah, dari fase tersebut kita dapat menghitung jumlah seluruh kalor yang dibutuhkan. Nah, untuk fase 3, untuk mencari kalornya kita menggunakan rumus, yaitu massa alkohol dikali kalor jenis alkohol dikalikan perubahan suhu. Kemudian dengan kalor kemudian untuk fase 4, untuk menghitung kalornya yaitu dengan mengalihkan massa alkohol dengan kalor jenis kalor lebur uap. Nah, dari dari pernyataan soal di atas kita dapat mengetahui di mana massa alkohol sama dengan 1 kg, kalor jenis alkohol 2400 Joule per kilogram, dan kalor lebur uap alkohol yaitu 21.000 Joule per kilogram. Maka kita dapat mencari berapa kalor yang dibutuhkan, yaitu dengan menjumlahkan fase 3 dan fase 4. Jumlah kalor yang dibutuhkan pada fase 3 dan fase 4. Nah, dari situ kita mengkalikan seluruh sesuai rumus yang ada. Nah, dari situ kita jumlahkan, di mana perkalian dari perubahan suhu menghasilkan kalor sejumlah 187.200 Joule, dan untuk kalor leburnya menjadi uap yaitu 210.000 Joule. Nah, sehingga kita dapat menentukan kalor yang digunakan untuk merubah alkohol dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius dan mengubahnya menjadi uap yaitu 397.200 Joule yang kalor yang kita berikan untuk mengubah alkohol tersebut. Sehingga kita dapat menjawab soal ini yaitu dengan jawaban yaitu yang benar adalah C. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator yang kedua, yaitu menyimpulkan keadaan campuran setelah setimbang. Apakah campuran berupa air semua atau ada es yang belum mencair? Jadi, indikator ini menekankan konsep asas Black, yang dimana peserta didik harus menyimpulkan keadaan campuran setelah setimbang dengan menggunakan variabel-variabel dan data yang terdapat di dalam soal. Sekarang, kita perhatikan bagian konsep. Indikator yang kedua ini merupakan bagian dari konsep suhu dan kalor. Suhu dan kalor terbagi menjadi 3. Ada suhu, kalor, dan perubahan wujud zat. Pada kalor terdapat transfer energi, yang dimana transfer energi ini memiliki 4 turunan konsep. Salah satunya asas Black. Jadi, sebelum kita belajar tentang asas Black, kita harus terlebih dahulu memahami konsep suhu dan kalor. Karena kita akan menghitung suhu akhir campuran melalui persamaan banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima, yang dimana ini merupakan bunyi dari asas Black, mana di soal ini sudah diketahui suhu serta massa dari es dan air hangat. Di dalam soal ini, siswa diharapkan dapat menjawab atau menyimpulkan keadaan campuran atau kondisi es setelah dimasukkan ke dalam segelas air hangat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa soal ini sudah mengacu pada indikator yang kedua, yaitu menyimpulkan keadaan campuran setelah setimbang. Apakah campuran berupa air semua atau ada es yang belum mencair? Berikutnya, ada penjelasan konsep.
Untuk dapat menjawab indikator soal tersebut, maka seorang siswa harus terlebih dahulu memahami konsep-konsep pada indikator tersebut, seperti pengertian asas Black, keadaan campuran setelah timbang, dan juga persamaan untuk menghitung suhu akhir campuran. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Di sini terdapat pengertian dari asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Gambar di samping adalah foto dari Bapak Joseph Black. Dan terdapat juga bunyi dari asas Black. Bunyi dari asas Black adalah kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Jadi, bisa kita tulis juga secara sistematisnya seperti ini. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk contoh dari asas Black, bisa kita lihat ketika kita mencampurkan segelas air panas dengan segelas air dingin. Nah, saat kita mencampurkan kedua zat tersebut, maka akan didapatkan suhu akhir yang sama. Jadi seperti ini. Jika terdapat dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor, yang dimana suhu yang lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Lalu, ada persamaan untuk menghitung suhu akhir campuran. Besarnya suhu akhir campuran dapat diperoleh dari persamaan asas Black, yang dimana banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Sehingga perlu juga mengetahui cara mencari besar kalor tersebut. Nah, untuk persamaan mencari besar kalor jika terjadi perubahan suhu, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau bisa kita sebut Q macet, yang dimana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi, persamaan Q macet ini jika di dalam soal terjadi perubahan suhu yang diberikan. Jika kalor digunakan untuk mengubah wujud zat, maka rumus yang kita gunakan adalah persamaan pada kalor laten. Q lebur sama dengan M dikali L, atau bisa juga Q uap sama dengan M dikali U, yang dimana Q adalah kalor, M adalah massa, L adalah kalor lebur, dan U adalah kalor uap. Baik, tadi kita sudah membahas materi mengenai pengertian asas Black, keadaan campuran setelah timbang, dan persamaan untuk menghitung suhu akhir campuran. Agar lebih memahami mengenai indikator kedua ini, mari kita lanjut ke pembahasan soal. Bagaimana? Apakah air semua atau ada es yang belum mencair? Mari sama-sama kita bahas. Soal tadi berhubungan dengan asas Black, yang dimana bunyi dari asas Black itu sendiri adalah jika dua benda yang berbeda suhu dicampurkan, maka benda yang panas akan melepas kalor, sedangkan benda yang dingin akan menerima kalor, hingga tercapai keseimbangan termal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa zat yang suhunya lebih tinggi atau benda yang panas itu akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah atau benda yang dingin, maka dia akan menerima kalor sampai ke kesetimbangan termal. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada gambar. Itu terdapat es teh, yang dimana teh anget ini akan melepas kalor, sedangkan es batu
itu akan menerima kalor, hingga tercapainya keseimbangan termal. Sekarang kita perhatikan grafik berikut. Pertama, es dalam soal itu kan suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah, karena es menyerap kalor untuk menaikkan suhunya, maka es yang tadinya suhunya minus 10 derajat Celcius itu dinaikkan sampai 0 derajat Celcius sebesar Q1. Atau bisa kita tulis secara matematisnya seperti ini. Q1 sama dengan massa dari es dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu es tersebut, di mana massa esnya 0,1 kg, kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dikali perubahan suhu esnya yaitu T2 dikurang T1, di mana T2 itu 0 derajat Celcius dan T1-nya minus 10 derajat Celcius, berarti perubahan suhunya itu 10 derajat Celcius. Mohon maaf, terjadi kesalahan penulisan, itu seharusnya 10 derajat Celcius ya, bukan 10 Joule. Jadi, hasil dari Q1 adalah 2100 Joule. Nah, sisa kalor yang masih ada itu digunakan untuk mengubah wujud dari padat menjadi cair, yang dimana bisa kita cari menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Rumus ini menggunakan persamaan pada kalor laten. Q2 sama dengan massa dari es dikali kalor lebur. Dalam hal ini, massa es itu tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus, karena belum tentu pada proses ini semua es akan mencair. Jadi, kita tulis saja Q2 sama dengan massa es dikali kalor leburnya itu kan 336.000 Joule per kilogram ya. Jadi, kita tulis 336.000 dikali massa es. Nah, itu adalah Q2-nya. Nah, sesuai asas Black, kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepas. Tadi kan kita sudah mencari kalor yang diserap, begitu juga dengan kalor yang dilepas sudah kita cari. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, di mana rumus atau persamaan asas Black itu Q lepas sama dengan Q serap. Atau bisa juga kita balik, Q serap sama dengan Q lepas, di mana Q serapnya itu tadi Q1 sama Q2. Jadi tinggal kita tambahkan saja Q1 ditambah Q2 sama dengan Q lepasnya itu adalah Q3. Dan didapatkan hasil 112,8 gram. Nah, sudah kita dapatkan hasil dari persamaan asas Black-nya. Sekarang tinggal kita simpulkan keadaan campuran setelah setimbang ini, apakah dia air semua alias es mencair atau masih ada es yang belum mencair. Nah, kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Ternyata massa es yang mencair itu adalah 112,8 gram. Jadi seluruh es telah mencair. Jadi kesimpulannya itu karena massa es yang mencairnya lebih dari 100 gram, maka seluruh es telah mencair dan sama sekali tidak ada es yang tersisa. Jadi untuk pembahasan atau jawaban pada soal ini itu terletak pada poin C ya, yang dimana seluruh es telah mencair. Nah, diharapkan sebelum mengerjakan soal ini, peserta didik harus terlebih dahulu memahami konsep-konsep asas Black, keadaan campuran setelah timbang, dan juga persamaan untuk menghitung suhu akhirnya. Dan bisa dilihat juga ternyata pembahasan soal ini itu mengandung pada indikator yang kedua, yaitu menyimpulkan keadaan cairan setelah timbang, apakah dalam bentuk air semua atau masih ada es yang belum mencair.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu menentukan jenis kaca yang terbaik agar jumlah kalor yang lewat kaca paling kecil ataupun paling besar dalam tabel dengan lajur kolom, ketebalan kaca, dan konduktivitas kaca. Nah, di sini sudah terdapat soal jenis kaca terbaik yang mengalirkan kalor paling besar adalah. Terdapat tabel dengan keterangan jenis kaca, yaitu kaca A dan kaca B. Selanjutnya ketebalan kaca ada 3,2 mm dan 6 mm. Selanjutnya dengan konduktivitas kaca yaitu 0,8 watt per meter derajat Celcius. Nah, untuk cara mencarinya sendiri, kita tinggal melihat rumus yang sudah ada. Rumusnya yaitu H sama dengan K dikalikan A dikalikan delta T per L, di mana H adalah laju aliran kalor, lalu K adalah konduktivitas, A adalah luas penampang, dan delta T merupakan perubahan suhu, lalu yang terakhir adalah L ketebalan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh ketebalan kaca adalah berbanding terbalik dengan laju aliran kalor, yang dimana artinya semakin besar ketebalan kacanya, maka aliran kalornya akan semakin kecil. Nah, di sini agar kita mendapat kalor yang paling besar atau laju aliran kalor yang paling besar, maka kita harus mencari pembagi atau nilai ketebalan kaca yang paling kecil, yaitu nilai ketebalan kaca pada jenis kaca A. Maka jawabannya adalah jenis kaca terbaik yang mengalirkan kalor paling besar adalah jenis kaca A. Baiklah, berikut ini merupakan indikator keempat pada materi kita kali ini, yaitu indikatornya yaitu menentukan besaran yang harus diubah agar efisiensi mesin dapat naik menjadi N kali semula pada diagram mesin Carnot yang bekerja pada dua suhu reservoir. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita lihat dulu pada indikator ini penekanannya di mana saja. Ya, penekanannya yaitu kita harus menentukan besaran. Nah, yang harus diubah agar efisiensi mesin dapat naik menjadi N kali semula. Artinya penekanannya nanti efisiensi mesin ini dapat naik menjadi N kali semula gitu. Pada diagram mesin Carnot yang bekerja pada dua suhu reservoir, artinya dia memiliki dua reservoir seperti itu. Nah, adapun hubungan indikator kita kali ini dengan bagan atau peta konsep kita, yaitu indikator ini merupakan bagian dari materi termodinamika. Nah, yang mana secara khusus materi kita kali ini yaitu mencakup suhu, kalor, dan termodinamika. Tetapi pada indikator 4 kali ini ia termasuk dalam termodinamika, yang mana termasuk dalam bagian hukum-hukum termodinamika dari hukum 12 dan 012. Maka indikator keempat ini masuk ke dalam hukum 2 termodinamika yang terdiri dari salah satunya yaitu siklus Carnot ataupun mesin Carnot, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan soal yang berkaitan dengan indikator keempat, yaitu sebuah mesin Carnot menerima kalor dari reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan mempunyai efisiensi 50%. Agar efisiensi menjadi 80% dengan mempertahankan suhu reservoir rendah tetap, maka suhu tinggi harus diubah menjadi. Nah, sebelum itu mari kita hubungkan lagi apakah soal ini sudah sesuai dengan indikator 4 atau belum. Nah, sebuah mesin Carnot menerima kalor dari reservoir suhu tinggi 800 K dan mempunyai efisiensi 50%. Agar efisiensi menjadi 80%. Nah, hal yang pertama yaitu efisiensi mesin dapat naik menjadi N kali semula. Nah, pada soal ini efisiensi awal yaitu 50%. Nah, dinaikkan agar menjadi 80% dari kali semula. Itu bagaimana caranya? Kemudian reservoir terdiri dari dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi dan juga nanti ada reservoir suhu rendahnya, seperti itu. Nah, maka besaran yang akan kita tentukan yaitu suhu tinggi yang harus diubah gitu agar menjadi 80% itu efisiensinya, seperti itu. Maka langsung saja kita kerjakan soal berikut ini.
Yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita merumuskannya terlebih dahulu. Yaitu efisiensi sama dengan 1 min TL per TH atau suhu di suhu rendah per suhu tinggi seperti itu. Nah, hal ini dapat kita rumuskan. 1 min TL per TH ini dapat kita ubah TH per TH min TL per TH seperti itu. Nah, ketika kita sudah seperti ini, maka kita bisa masukkan dari data-data yang ada gitu. Nah, yang pertama TH yang pertama itu yaitu 800 Kelvin. Nah, kemudian efisiensinya yaitu 50%. 50% sama artinya dengan 0,5 seperti itu. Karena 50% yaitu 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Kemudian efisiensi yang kedua yaitu 80%, yaitu sama saja ya 0,8 sama saja 0,8. Nah, yang harus kita cari terlebih dahulu ialah suhu pada reservoir rendahnya, TL-nya yang akan kita cari seperti itu. Maka langsung saja kita masukkan. Tadi kita sudah memiliki E1 yaitu 0,5. TH-nya berapa? TH-nya 800 per 800 min. TL-nya yang kita cari, TH-nya 800. Maka hal ini dapat kita sama saja seperti ini ya teman-teman. 0,5 sama dengan 800. Ya, 800 bagi 800, 1 sama dengan 800 min TL. Seperti itu. Maka bisa kita kalikan dengan ruas yang samping kiri. Nah, 800 dikali 0,5 sama dengan 800 min TL. 800 ke 0,5 berapa? Coret-coret 8 kali 5, 40. 400. Sama dengan 800 min TL. Maka TL kita pindahkan posisinya, pindah ruasnya. Maka TL sama dengan 800 min 400. Maka didapatlah 400 Kelvin. Apakah sampai sini sudah selesai? Tidak, kita harus mencari suhu tingginya. Nah, ketika besaran pada suhu tingginya seperti itu, maka kita masukkan lagi ke rumus awal seperti ini. E sama dengan 1 min TL per TH seperti itu. Maka boleh kita jabarkan, boleh juga tidak gitu. Nah, E yang di sini yang kita gunakan ialah E2. Nah, tapi kali ini kita mencari suhu tingginya. Nah, maka dari itu nilai TL dari mana? Nilai TL merupakan nilai yang kita dapatkan dari data pencarian pertama kita. Seperti itu. Maka E2 80% atau 0,8. Tadi ini kita dapat ubah menjadi TH per TH. TH-nya yang kita cari ya. Berarti TH per TH. Min TL-nya berapa? TL-nya 400 per TH-nya tetap TH seperti itu. Maka dari itu 0,8 kita samakan penyebutnya TH. TH per TH sama dengan 1. TH min 400 seperti itu. Sudah tahu ya caranya seperti itu. Kemudian kita kalikan silang lagi. Ini kita kali dengan ruas yang ada di sebelah kirinya. Maka 0,8 TH sama dengan TH min 400. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan pengurangan secara matematis, teman-teman. Nah, TH seperti ini. TH ini kan ya 1 ya. 400-nya kita ubah posisi ke sini jadi plus 400 TH min pindah 0,8 TH. Nah, TH di sini dia memiliki angka 1, tetapi dia tidak tertulis seperti itu. Maka dari itu 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2 TH 400. Maka dari itu ketika kita mencari nilai TH-nya, maka TH sama dengan berapa? 400 dibagi 0,2. 0,2 ini sama aja 2 kali 10 pangkat minus 1. Maka dia naik nolnya 1, bawah coret. 4000 bagi 2 sama dengan 2000. Apakah sudah ada jawabannya 2000 Kelvin? Kita lihat. Ya, ternyata ada di poin B. Maka jawaban yang benar yaitu ialah 2000 Kelvin pada soal kali ini. Tentu teman-teman bertanya, adakah cara yang lebih sederhana dalam mencari permasalahan pada soal kita kali ini? Ya, jawabannya ada. Kuncinya seperti ini, teman-teman. Kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu.
seperti ini. 1 min efisiensi 1 dikali T1 ya teman-teman, sama dengan 1 min efisiensi 2 dikali T2. Nah, yang mana T1 ini merupakan efisiensi 1, yaitu berapa? 50%, efisiensi 2, 80%. Kemudian T1 apa? T1 merupakan suhunya. Suhu awalnya ini seperti ini, 800K. Nanti kan kita ingin mencari T2. T2-nya ini berapa sih? Nah, makanya kita bisa masukkan juga teman-teman. 1, E1-nya tadi kalau udah kita ubah berapa? 50%. Itu sama saja 0,5 dikali T1. T1-nya 800 Kelvin. Maka 1 min E2-nya 80% sama saja 0,8, kita kalikan T2. T2 merupakan yang kita cari, seperti itu. Maka dari itu 1 dikurang 0,5 berapa? 0,5 dikali 800 sama dengan 1 kurang 0,8. Ya, benar sekali, hasilnya 0,2 dikali T2. Nah, 800 kita kali 0,5 ini bisa kita coret 0 coret, maka sisa 80 kali 5. 8 kali 5 40 tambah 0 400 sama dengan 0,2 T2. Maka dari itu T2 bisa kita cari dengan 400 dibagi 0,2. Ya, ini sama saja seperti tadi, naik ke atas 4000 bagi 2. Hasilnya merupakan 2000 Kelvin pada suhu kedua. Nah, hal ini juga dapat digunakan untuk mencari besaran yang diubah gitu, untuk mencari nilai pada mesin Carnot ini gitu. Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan antara cara yang pertama atau cara yang kedua. Teman-teman lebih mudah yang mana, seperti itu. Yang penting dalam mengerjakan setiap soal itu ialah teman-teman berpikirlah saya pasti bisa gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terbebani oleh pikiran bagaimana ini, bagaimana jika itu. Nah, berpikirlah saya pasti bisa, karena fisika itu asik. Semangat, terima kasih.